Dan setiap makanan yang akan disaji itu dengan kotoran genderuwonya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Pak Ade di channel Lamberang. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba menceritakan kisah yang datangnya dari Mas Rianto. Mas Rianto ini menceritakan kisah tentang bagaimana dia dan 3 temannya ini menyaksikan di salah satu warung yang menggunakan jasa penglaris lewat pesugihan genderuwo. Nah, bagaimana Mas Rianto dan kedua temannya ini tahu? Kita langsung saja masuk ke cerita Lambe Ireng. Di tahun 2019 kemarin, 3 tahun yang lalu, Mas Rianto bersama kedua temannya, sebut saja namanya Arya dan juga Raka. Arya dan Raka ini salah satunya itu punya kelebihan bisa melihat hal-hal gaib. Sebut saja namanya tadi Arya. Arya itu sering bilang sama Yanto kalau di salah satu warung makan langganannya Yanto itu ada yang namanya hal-hal gaib. Nah, waktu itu Yanto sempat tanya sama Arya ataupun Raka, maksud kamu apa? Ya, apa kamu tidak merasa aneh ketika kamu makan di sana? Itu kan kamu tidak ngerasa bagaimana nikmatnya makanan di situ. Tapi bagi saya Yanto, saya sendiri, mungkin Raka juga sudah tahu kalau apa yang saya dan kamu makan waktu itu, saya ngelihat ada yang beda. Maksudnya ada yang beda gimana? Yang pertama, ketika kita membacakan doa sebelum kita makan dan yakin bahwa yang akan kita makan adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang halal, itu akan menjadi sebuah keberkahan. Tapi jika makanan tersebut itu dicampuri dengan hal-hal gaib, ya pastinya akan berbeda rasanya. Mungkin kelezatannya jauh lebih lezat dari makanan yang pada umumnya. Nah, Yanto ini sedikit bertanya-tanya sama Arya atau Raka, maksud kalian apakah warung makan di situ menggunakan jasa penglaris? Bisa jadi seperti itu. Karena yang saya pahami Yanto, dari beberapa kali kita berkunjung ke warung makan tersebut, saya sendiri merasakan kalau warung makan itu biasa-biasa saja. Masih mending dan masih enak itu di sebelah perempatan sana. Itu rasanya lebih enak daripada di sini. Ah, kata siapa? Bukannya di sini yang lebih lezat? Iya, menurut kamu mungkin banyak orang yang datang itu bukan orang-orang sini, karena orang-orang sini dan diantaranya mungkin kamu itu merasa kalau disinilah tempat yang paling nikmat. Nah, dari penjelasan Arya ini, Yanto mencoba menelusuri apa benar kata Arya ini kalau warung makan yang merupakan favoritnya Yanto sekeluarga menggunakan jasa penglaris. Nah, satu waktu bersama kedua orang tuanya Yanto dan juga seluruh keluarganya yang lain itu memang sengaja datang ke warung makan tersebut. Nah, Yanto ini sama orang tuanya itu bilang, Pak, Ibu, maaf semuanya ya, coba sebelum makan, Bapak kan pasti merasakan kalau warung makan yang akan kita tuju itu kan nikmatnya bukan main, lezatnya luar biasa. Coba Pak, kita bungkus saja dan kita makan di rumah. Apakah ada bedanya? Maksud kamu apa Yanto? Ya soalnya gini Pak, saya dapat informasi dari teman saya itu Arya. Dia bilang kalau warung makan favorit kita Pak itu menggunakan jasa penglaris. Maka dari itu Pak, untuk mengetahui ciri-cirinya, ya sebaiknya kita coba benar apa enggak kata Arya. Kita coba bawa pesanan lewat warung makan tersebut. Kita makannya di rumah bareng-bareng sekeluarga. Enggaklah, mendingan kita makan di sana saja. Ya sudahlah, terserah Bapak kalau memang Bapak maunya di sana. Tapi pesan Yanto Pak, Bapak baca doa seyakin-yakinnya Bapak agar makanan yang kita makan ada keberkahannya. Nah, sampai di tempat tersebut, di warung makan itu, kedua orang tuanya termasuk yang lainnya itu sempat berdoa terlebih dahulu sebelum mereka itu makan. Nah, saat mereka makan, sewaktu salah satunya sudah mencicipi tanpa doa, itu katanya enak sekali ini rasanya. Wah, luar biasa, besok kita kesini lagi ya. Tapi beda dengan bapaknya. Bapaknya itu merasakan ini rasanya kok beda sih, hambar.
Tidak kayak biasanya. Nah, Yanto yang mendengar perkataan bapaknya, bapak sudah ngerasakan kan beda, rasanya hambar. Nah, bapaknya penasaran dengan salah satu adiknya Yanto yang mungkin tidak berdoa, dia sudah nyicipi dulu. Dicicipi juga rasanya hambar. Tapi ketika adiknya Yanto yang mencicipi di antara menu makanan yang dihidangkan Yanto, bapak, ibunya dan yang lainnya, adiknya itu ikut mencicipi apa yang dihidangkan di depan bapaknya. Tapi rasanya katanya lezat sekali. Nah, sampai akhirnya adiknya Yanto itu diminta untuk berdoa. Dibimbing sama Yanto. Adik, kamu baca doa seperti apa yang sudah biasa kita lakukan. Baca doa tersebut dengan berharap makanan yang dimakan itu tidak ada campur baurnya dengan hal-hal mistis, hal-hal gaib. Nah, sewaktu dicoba kedua kalinya, itu dari adiknya itu mengatakan, Pak, rasanya kok beda sekali nih. Kak Yanto, ini rasanya kok beda. Ya itulah. Tapi di sini posisinya itu ada di rumah makan, sementara yang lainnya itu banyak para pengunjung. Untuk menghindari obrolan mereka tidak didengar yang lainnya, mereka mencoba membungkus makanan tersebut. Ya sudah Yanto, kita bungkus saja makanannya. Panggil pelayan, Mas, ini makanannya dibungkus saja, ndak jadi makan di sini. Kenapa Pak? Kata pelayannya, ndak apa-apa, ada perlu di rumah. Dan makanan pun dibungkus. Sesampainya di rumah, makanan yang sudah tercampur dengan hal gaib, dengan jimat penglaris ataupun pesugihan yang lainnya, ketika sampai di rumah rasanya benar-benar hambar. Tidak ada lezat-lezatnya sama sekali. Nah, Yanto mencoba membandingkan dengan warung makan di perempatan yang kata bapaknya itu sama sekali tidak lezat. Saat Yanto pamitan sama bapaknya, Pak sebentar Pak, saya mau pergi ke warung makan yang di perempatan yang kata bapak tidak enak. Tapi kata teman saya itu lumayan enak. Berangkat Yanto, dibungkus makanan sampai di rumah, rasanya dibandingkan. Dan rasanya itu sangat beda. Ketika yang di perempatan jauh lebih enak daripada warung makanan yang merupakan favorit keluarganya Yanto. Itu jelas menandakan kalau dibalik suksesnya warung makan tersebut, dibalik larisnya warung makan tersebut, itu tidak jauh menggunakan jasa gaib, jasa penglaris. Dan salah satu hal yang membuat ciri dari warung makan yang menggunakan pesugihan dan tidak, itu bisa dilakukan dengan satu, membaca doa. Ketika dibungkus atau dimakan di tempat yang lainnya, rasanya berubah. Dan yang paling mutlak atau ciri yang ketiga, ketika sampai di rumah dibacakan doa dan rasa itu tidak berubah, itu tidak menggunakan penglaris. Tapi kalau yang menggunakan penglaris, itu biasanya makanan tersebut itu akan terlihat tidak nyaman untuk dimakan. Rasanya sudah pasti hambar. Itu beberapa ciri dari makanan yang dikaitkan dengan urusan hal-hal gaib. Nah, untuk mengantisipasinya dari keluarga Yanto mencoba untuk tidak lagi datang ke situ, tapi teringat akan pesan Arya, jangan sampai menimbulkan fitnah untuk lingkungan sekitar. Jangan sampai warung makan tersebut menjadi sepi. Nah, Arya itu sempat bilang sama Yanto, ya kamu sudah tahu, keluarga kamu sudah tahu, tapi sebaiknya ya kita cukup yang tahu diri kita sendiri, biarkan yang lainnya mengetahui dengan sendirinya. Toh sekarang juga sudah banyak berita kabar tentang bagaimana cara orang-orang bisa membedakan mana yang menggunakan penglaris dan mana yang menggunakan tidak. Soalnya kalau kita menuduh tanpa bukti, itu sama saja kita memfitnah. Walaupun kamu dan keluarga kamu sudah mengetahui kalau warung makan yang sedari dulu menjadi favorit kamu menggunakan penglaris, tapi alangkah baiknya cukup kamu dan keluarga kamu saja yang tahu. Dan satu hal yang pernah terjadi pada rumah makan tersebut, salah satu penjelasan Arya yang begitu mengejutkan Yanto dan keluarganya. Arya itu dipanggil sama Yanto, panggil Arya ke sini, kata bapak ibunya. Ada apa Pak? Panggil saja Arya ke sini, saya ingin tahu. Soalnya bapak kan tidak tahu tentang hal-hal gaib. Kata kamu Arya kan tahu. Iya Pak. Arya datang ke rumah keluarganya Yanto. Dan di situ Arya itu ditanya sama bapak ibunya Yanto. Nah Arya, bapak terima kasih sama kamu sudah menjelaskan sama Yanto kalau warung makan yang sedari dulu menjadi favorit bapak ibu sekeluarga ternyata menggunakan penglaris. Tapi bapak boleh nanya enggak? Nanya apa Pak? Tanya Arya. Yang jadi penglaris itu model apa? Arya menjawab dengan apa adanya, dengan pengetahuannya. Yang saya lihat Pak ya,
Sewaktu di warung makan tersebut itu ada sosok yang mungkin gampangnya bilang itu genderuwo. Dan genderuwo itu berdiri di atas kuali, Pak. Maksud kamu di atas kuali gimana? Yang saya lihat seperti itu, duduk di atas gerobak menu makanan, dan setiap makanan yang akan disaji itu dengan kotoran genderuwonya, Pak. Itu dikasihkan beberapa, semuanya dari menu makanan. Makanya setiap kali saya diajak Yanto ke situ, perasaan pingin mual, pingin ya keluar semua. Dan terbayangkan, Pak, bagaimana ketika kotoran dari sosok iblis yang berwujud genderuwo itu dijadikan makanan. Tapi memang itulah, Pak, cara dari genderuwo untuk membuat kelezatan makan. Mungkin bagi orang-orang awam, mungkin bagi mereka kelezatan itu luar biasa. Tapi bagi saya, Pak, ya alhamdulillah saya diberikan kelebihan dengan apa yang saya ketahui. Saya menjelaskan ke Yanto bahwa ternyata di balik kelezatan warung makan itu ada campur tangan genderuwo dengan kotorannya. Dan kotoran itu, Pak, yang membuat laris manisnya warung makan tersebut. Dan mungkin saja, Pak, ada perjanjian khusus yang dilakukan oleh si pemilik warung makan itu. Mungkin Bapak bisa ketahui dari setiap usaha yang dia lakukan, apakah pernah ada keluarganya yang meninggal dunia. Karena yang berkaitan dengan pesugihan, penglaris atau apapun itu biasanya ada perjanjian. Dan perjanjiannya apa? Ya tidak lain timbal balik nyawa. Nah, orang tuanya Yanto pun menyambung omongan dari Arya. Benar apa katamu, Arya? Dulu pemilik warung makan itu memang warung makannya biasa. Tapi semenjak kematian ibunya, semenjak kematian anak terakhirnya, memang warung makan itu luar biasa. Dan sampai sekarang pun luar biasa warung makan tersebut. Rentetan orang yang meninggal itu setiap tahun. Bahkan ada karyawannya sendiri yang pernah ikut bekerja di warung makan tersebut. Itu salah satu keluarganya meninggal dunia. Ya saya tidak tahu waktu itu mungkin keterkaitannya antara si pemilik warung makan dengan karyawan tersebut. Tapi mendengar penjelasan dari kamu, Arya, apakah rentetan orang-orang yang meninggal setiap tahun itu ada kaitannya dengan penglaris genderuwo? Walau alam, Pak, jawaban Arya. Tapi setidaknya Bapak Ibu semuanya sudah tahu bahwa yang menyebabkan, yang membuat warung makan itu menjadi luar biasa larisnya, ada campur tangan dari iblis yang tak lain genderuwo tadi. Yang sebaik-baik warung makan yang berkaitan dengan lillah, sesuai dengan ridho Allah, bukan campur tangan seperti itu. Nah, antisipasi kita, Pak, untuk tidak sampai terjerumus ke dalam sesuatu yang berkaitan dengan gaib. Pernah saya bilang sama Yanto untuk berdoa dengan keyakinan kita bahwa segala sesuatu hanya milik Allah, dengan perlindungan dan berharap segala sesuatunya itu hanya karena Allah. Insya Allah akan ada hikmah dan baiknya. Untuk itu saya mohon maaf, Pak, atas apa yang saya jelaskan ke Yanto. Kalau sudah menyinggung perasaan Bapak sama Ibu yang akhirnya tahu kalau warung makan favorit Bapak menggunakan jasa penglaris genderuwo dengan kotorannya. Ya saya terima kasih banyak, jawab orang tuanya Yanto. Nah, Yanto yang saat itu mendengar antara Arya, bapaknya, yang saling tukar pendapat, yang saling tukar pengalaman tentang warung makan yang menggunakan penglaris. Yanto sempat nanya, apakah ada media lain yang bisa dijadikan penglaris? Banyak, Yanto. Bukan hanya sosok genderuwo yang menggunakan kotoran, banyak. Mungkin pernah kamu dengar ludah pocong, mungkin pernah dengar beberapa yang lainnya, air liur dari kuntilanak. Berbagai macam cara-cara orang untuk menggaet pelanggannya demi kesuksesan kekayaan duniawi saja. Mendengar penjelasan dari Arya, salah satu pengalaman yang tidak mungkin dilupakan oleh Yanto yang dibagikan di channel Lambe Ireng ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Saya Pak Ade, terima kasih untuk kalian yang sudah dukung channel Lambe Ireng dengan subscribe kalian, dengan komen, like, dan share kalian. Terima kasih untuk semuanya. Saya Pak Ade akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.